Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun sampai hari ini kita masih belajar dari rumah. Anak-anak berjumpa lagi dengan program B4D, Belajar Bahasa bersama Budian. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah menganalisis atau menelaah tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun teks persuasi. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menyusun teks persuasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Anak-anak, untuk menyusun teks persuasi setidaknya ada 6 langkah yang akan kalian lakukan atau kalian lewati. Yang pertama adalah kalian menentukan tema ajakan yang akan kalian tulis. Setelah itu kalian akan memasuki langkah kedua, yaitu rincikan ajakan-ajakan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah tentukan atau cari fakta-fakta sesuai dengan ajakan yang telah ditentukan di awal tadi. Langkah keempat adalah buat rincian kerangka sesuai dengan struktur teks persuasi. Langkah kelima adalah susun kerangka tadi menjadi teks yang lengkap menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan teks persuasi. Dan langkah terakhir adalah sunting kembali tulisan kalian. Baca dengan teliti apakah sudah tepat atau belum tulisan tadi. Nah, bagaimana uraian lengkapnya cara menyusun teks persuasi? Silakan kalian simak dulu tayangan berikut ini. Teks persuasi. Yang pertama, tentukan tema ajakan. Tentukan ajakan yang akan dijadikan tema tulisan. Yang kedua, buat rincian ajakan. Buatlah kalimat ajakan yang sesuai dengan tema ajakan. Yang ketiga, kumpulkan fakta dan pendapat. Kumpulkan fakta dan data yang mendukung ajakan yang sudah dirinci. Yang kelima, buatlah kerangka teks. Susunlah ajakan dan fakta yang sudah terkumpul serta bujukan dalam kerangka teks persuasi. Yang kelima, mengembangkan kerangka teks. Kembangkan kerangka teks sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa teks persuasi. Yang keenam, sunting. Sunting kembali teks yang sudah dibuat sesuai dengan kaidah kebahasaan teks persuasi. Contoh tema, ajakan belajar dengan baik. Ajakan yang ada atau kalimat yang sesuai, yang pertama, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, memusatkan pikiran. Yang ketiga, menenangkan otak. Yang keempat, menonton televisi. Yang kelima, berdiri. Yang keenam, duduk rileks. Yang ketujuh, mengelilingi ruangan. 8, menggerak-gerakkan badan. Contoh pengembangan teks. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan duduk menonton televisi maksimal 10 menit. Berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu belajarlah kembali dengan tenang. Masukkan fakta atau pendapat dan bujukan. Berikut contoh fakta atau pendapat dan bujukan. Yang pertama, pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak layani dengan ramah. 2. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Yang ketiga, para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. Yang keempat, fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain.
Bujukan yang ada yaitu pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Contoh pengembangan teksnya. Pasien yang berobat dan rawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Oleh karena itulah, pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Susun sesuai struktur teks persuasi. Yang pertama, struktur teks persuasi adalah pengenalan isu. Yang kedua, ajakan-ajakan. Yang ketiga, terdiri dari rangkaian argumen. Dan yang keempat, penegasan kembali. Sudah diterima tayangan tadi? Nah, lalu apakah kalian sudah punya tema? Nah, pada kesempatan kali ini tugas kalian adalah Ibu minta kalian menyusun satu teks persuasi dengan tema ajakan membaca buku. Jadi temanya adalah ajakan membaca buku. Jadi silakan kalian tentukan rincian-rinciannya dan fakta-fakta terkait ajakan membaca buku. Lalu untuk tugas ini silakan kalian ketik bagi yang mempunyai laptop atau komputer, ketik dengan baik kemudian kirimkan ke ibu pribadi, atau bagi yang tidak mempunyai laptop atau komputer silakan tulis di buku tulis kalian kemudian foto dan kirimkan ke ibu. Nah, jika masih ada pertanyaan bagaimana langkah-langkah menyusun teks persuasi akan kita bahas lebih jauh dalam grup kelas kita. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.